Anakku, selamat sore. Anak saya ingin membahas soal TO bulan Desember ya. Ada 15 soal dan ini materi campuran antara kelas 11, kemudian ada kelas 10, juga ada sebagian kelas 12 gitu ya. Baik, kita akan mulai dari nomor 1. Soal nomor 1. Untuk negara berkembang, angka kematian kasar atau crude death rate CDR termasuk tinggi apabila CDR-nya A lebih besar dari 30 per 1000 penduduk, B antara 10 sampai 20 per 1000 penduduk, C lebih besar dari 20 per 1000 penduduk, D lebih besar dari 18 per 1000 penduduk, E di atas 40 per 1000 penduduk. Untuk angka kematian, jawaban yang paling tepat adalah lebih besar dari 20 per 1000 penduduk. Nah, ya, lebih besar dari 20 per 1000 penduduk itu jawabannya C, ya, jawabannya C. Jadi bedanya kalau A lebih besar dari 30 per 1000 penduduk itu untuk angka natalitas, ya, untuk angka natalitas. Nomor 2, saya ulang sedikit, kalau angka kematian, CDR angka kematian kasar, itu lebih dari 20 itu besar, antara 10 sampai 20 itu sedang, dan kurang dari 10 itu rendah. Nomor 2, pada peta topografi yang berskala 1:200.000 terukur jarak sepanjang 4 cm. Jarak sebenarnya adalah, jarak sebenarnya di lapangan adalah, ini sudah kita latih beberapa kali ya. Jadi kalau jarak sesungguhnya atau JS itu rumusnya adalah jarak di peta dikalikan skala. Kalau yang dicari jarak peta, maka JS, jarak sesungguhnya, dibagi penyebut skala. Kalau yang dicari skala, maka jarak peta dibanding jarak sesungguhnya, begitu ya. Jadi karena ini mencari jarak sebenarnya, maka tinggal dikalikan antara penyebut skala dengan jarak di peta. 200.000 dikalikan 4 cm itu sama dengan 800.000 cm. Kalau dijadikan kilometer menjadi 8 kilometer. Jadi jawabannya E ya, 8 kilometer karena 1 kilometer itu 100.000 cm. Nomor 3, pesawat udara yang terbang dengan ketinggian 10.000 meter melakukan pemotretan dengan kamera yang fokusnya 100 mm. Maka foto udara yang dihasilkan memiliki skala. Nah, ingat juga, untuk foto udara, skalanya adalah skala foto SF, skala foto udara sama dengan jarak fokus dibagi selisih ketinggian. Nah, ketinggiannya selisihnya nggak ada, itu pokoknya 10.000 aja ya. Jadi, maka skala petanya, skala foto udaranya menjadi 100 mm dibanding 10.000 meter. 100 mm dibanding 10.000 meter, 100 mm-nya dijadikan, kalau milimeter itu jadikan sentimeter, dijadikan 10 cm. Maka sedangkan 10.000 meter dijadikan senti, dikalikan 100, 1 juta senti. Maka 10 per 1 juta, coret nolnya 1, maka menjadi 1 per 100.000. Maka jawabannya B, gitu ya. Ini jawabannya B. Nomor 4, untuk dapat melihat gambaran foto udara 3 dimensi diperlukan alat. Nah, alatnya namanya stereoskop, bentuknya kayak 2 kaca begitu ya, kayak mikroskop tapi 2 begitu. Untuk melihat nanti akan muncul 3 dimensi dari gambar foto udara yang dianalisis, begitu ya, dianalisis ya.
Hasilnya harus dari foto udara, nggak bisa sembarangan begitu ya. Nanti nggak bisa muncul 3 dimensinya. Kemudian yang nomor 5, ilmu yang mempelajari relief permukaan bumi dan segala proses yang menghasilkan bentuk-bentuk yang ada disebut, jadi kita tahu ada di dalam pembentukan permukaan bumi itu ada 2 tenaga, ya, tenaga endogen dan eksogen. Endogen dan eksogen itu termasuk dalam kaitan dengan ilmu geologi, ya, ilmu tentang batuan. Nah, tetapi endogen yang sifatnya membangun, eksogen yang sifatnya merusak dan meratakan itu menjadikan bentuk permukaan bumi menjadi berelief, beragam. Nah, ilmu yang mempelajari tinggi rendahnya permukaan bumi, yang mempelajari topografi, mempelajari relief itu yang disebut ilmu geomorfologi. Jadi geomorfologi itu sangat berkaitan erat dengan ilmu geologi. Kalau ilmu geologi berkaitan dengan batuannya, proses pembentukannya, sedang geomorfologi berkaitan dengan tinggi rendahnya permukaan bumi, bentuk relief dan sebagainya. Itu geomorfologi. Namanya juga morfologi, bentuk permukaan bumi tinggi rendah.